sampai 3 tahun lagi bakal ada peristiwa kematian massal di Indonesia. Dan di saat itu pula ada garda laskar yang dari pekerja-pekerja Cina yang sekarang sudah dipekerjakan di Indonesia. Mereka pura-pura membantu korban kematian, dan tersebarlah Cina-Cina di seluruh pelosok Indonesia. Dan pemerintah ini memberikan kelonggaran kepada mereka untuk ikut memerintah. Bersama kita bangkit. Yang ketiga makna rukun adalah la tudahinhum wala tujamilhum. Jangan mudahana dan mujamalah. Mudahana itu menjilat. Jangan menjadi penjilat kepada penguasa. Jangan menjadi penjilat kepada penguasa yang zalim, karena itu semakin akan membuat menjadi kezalimannya. Dan jangan pura-pura menyanjung-nyanjung, memuji-muji, tapi Anda punya tendensi. Politikus PSI Mu'annas Al-Aidid mencari masalah dengan mengancam melaporkan polisi ulama asal Pasuruan Habib Abu Bakar Assegaf karena dituding Syiah. Demikian dikatakan pengamat seniman politik, Mustari atau biasa dipanggil si Bangsat Kalem, SBK, pada suaranasional.com, Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Mu'annas Al-Aidid juga meminta Gus Najih ditangkap polisi. Ini sama saja, Mu'annas mencari masalah, ungkapnya. Kata SBK, Habib Abu Bakar dan Gus Najih merupakan tokoh NU yang sangat dihormati. Kalaupun ada perbedaan pendapat, bukan melaporkan ke polisi, tetapi melalui forum debat, ungkapnya. Menurut SBK, secara ilmu keagamaan Gus Najih dan Habib Abu Bakar sangat alim dibandingkan Mu'annas Al-Aidid. Gus Najih dan Habib Abu Bakar menguasai ilmu agama Islam secara mendalam. Harusnya Mu'annas Al-Aidid belajar agama dulu kepada Gus Najih dan Habib Abu Bakar, jelas SBK. Rencana Mu'annas Al-Aidid melaporkan Habib Abu Bakar ke polisi, kata SBK, memunculkan kegaduhan di masyarakat. Umat Islam akan membela kedua ulama tersebut, papar SBK. Sebelumnya, ulama asal Pasuruan Habib Abu Bakar Assegaf akan dilaporkan ke polisi karena menyebut politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI, Mu'annas Al-Aidid seorang Syiah. Ente kagak kenal aneh, jangan sok akrab tuduh-tuduh Syiah, 3 kali 24 jam, ente gak hapus tweet. Kita ketemu nanti dalam proses hukum @Abu Bakar Segaf @Divhumas Polri @Cik Polri, kata Mu'annas di akun Twitternya @Mu'annas Al-Aidid. Muas meminta Habib Abu Bakar melakukan tabayun terlebih dulu, sebelum menuding seseorang Syiah. Ente harusnya tabayun, kurang ngajar, jelasnya. Ia meminta Habib Abu Bakar memberitahu ke Gus Najih, bahwa vaksin bukan untuk pembantaian massal. Kalau cinta ulama mestinya kasih tahu Gus Najih, jangan sebut vaksin itu bohongan. Pemerintah RI dituduh lakukan pembantaian massal lewat vaksin. Ini sesat, di tengah semua pihak berjuang menyelamatkan dari kematian COVID melalui vaksin. Jangan bela fitnah pakai fitnah, ungkap Mu'annas Al-Aidid. Sampai 3 tahun lagi bakal ada peristiwa kematian massal di Indonesia. Dan di saat itu pula ada garda laskar yang dari pekerja-pekerja Cina yang sekarang sudah dipekerjakan di Indonesia. Mereka pura-pura membantu korban kematian, dan tersebarlah Cina-Cina di seluruh pelosok Indonesia. Dan pemerintah ini memberikan kelonggaran kepada mereka untuk ikut memerintah negara ini. Polda Jawa Tengah belum membeberkan keterangan lebih lanjut mengenai kabar laporan Barisan Ksatria Nusantara BKN terkait dengan unggahan pernyataan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, Gus Najih Maimun. Sejauh mana laporan kepada aparat penegak hukum yang dialamatkan kepada putra ulama karismatik Kiai Haji Maimun Zubair tersebut disikapi oleh Polda Jawa Tengah juga masih belum terungkap dengan jelas. Republika yang coba mengorek lebih jauh perihal kabar laporan BKN terhadap Gus Najih Maimun melalui sumber di lingkungan Polda Jawa Tengah juga belum mendapatkan penjelasan lebih banyak. Saya belum cek mas, terkait laporan Gus Najih, ungkap Kabidumas Polda Jawa Tengah,
Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi, saat menjawab pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Sehingga, Kabidumas Polda Jawa Tengah, juga belum bisa memberikan keterangan lebih banyak, sehubungan dengan kabar tersebut. Sebelumnya, kabar mengenai dilaporkannya Gus Najib Maimun tersebut, telah beredar luas melalui berbagai media daring, dan menjadi perhatian banyak pihak dalam beberapa hari terakhir. Kabar tersebut menyebut, BKN telah melaporkan Gus Najib Maimun ke Polda Jawa Tengah, Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Karena pernyataan dalam sebuah unggahan video, dengan menyebut vaksinasi COVID-19 yang digalakkan pemerintah, adalah pembunuhan massal. Adapun sikap yang diambil oleh BKN dimaksudkan untuk meminta klarifikasi dari Gus Najib Maimun terkait dengan pernyataannya itu. Dugaan kami, Kiai Najib ini dimanfaatkan orang-orang yang ingin memperkeruh suasana, kata Ketua BKN, Muhammad Rofi Muhlis, seperti ditulis republika.co.id, Ahad tanggal 18 Juli tahun 2021. Surat Hud ayat 113. Wala tarkanu, dan janganlah kalian condong, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berlaku zalim dan aniaya. Beliau Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi menjelaskan makna rukun adalah al-mailul yasir, kecondongan yang sedikit saja, condong sedikit saja dan dalam hati kepada orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, rezim yang zalim. Jangan kalian lakukan itu, karena kalau kalian lakukan itu maka kalian akan merasakan siksa api neraka, dan tidak ada lagi yang bisa menolong kalian selain Allah. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah. Ketika mendengar bacaan ini, si presiden, si penguasa, si raja, si khalifah yang bernama Al-Muwaffaq Billah, karena merenungi makna ayat ini, seketika itu dia pingsan. Dia pingsan. Ini makna rukun. Al-mailul yasir, condong sedikit saja dan dalam hati tidak boleh. Makna yang kedua, ai la tatma'innu lahum, jangan merasa tenang, jangan merasa ayem, jangan merasa baik-baik saja ketika ada penguasa yang zalim. Ini makna rukun. Yang ketiga makna rukun adalah la tudahinhum wala tujamilhum, jangan mudahana dan mujamalah. Mudahana itu menjilat, jangan menjadi penjilat kepada penguasa, jangan menjadi penjilat kepada penguasa yang zalim, karena itu semakin akan membuat menjadi-jadi kezalimannya. Dan jangan pura-pura menyanjung-nyanjung, memuji-muji, tapi Anda punya tendensi, Anda punya kepentingan pribadi. Ini makna rukun. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, ketika kita menghadapi penguasa yang zalim, rezim yang zalim, adalah menghadirkan energi spiritual, yaitu doa. Doa mendoakan agar mereka, orang-orang yang zalim,
penguasa yang zalim, rezim yang zalim mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjadi orang yang berlaku adil dan baik. Dr. Muhammad